Welcome to your channel, Cross Culture Institute, berdiri tegar di tengah. Bincang-bincang kali ini saya ingin memberi judul Presiden Republik Indonesia adalah produk dan korban dari konstitusi yang buruk. Produk dari sistem yang buruk. Saya kira Anda bisa menduga apa yang ingin saya bicarakan. Mari kita urut. Bahwa seperti yang kita maklumi, Presiden kita Bung Karno, ya kita maklumilah apa yang dia lakukan. Tidak perlu kita mengukur dari sistem konstitusinya yang saat itu dia gunakan. Karena memang tidak jelas ya, dia diangkat oleh siapa, dipilih oleh siapa, memimpin berapa lama, ya, dia semaunya saja. Ya memang karena pada waktu itu ya situasinya seperti itu. Konstitusinya juga berganti-ganti, ada Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, ada Undang-Undang Dasar 45, ada 6 menteri pada waktu itu, Syahrir dan lain sebagainya. Jadi itu semua bahwa pada periode Bung Karno bergonta-ganti konstitusi itu biasa. Kemudian beralih kepada era Pak Harto yang kita sebut dengan era Orde Baru itu. Pak Harto ingin menjalankan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ya, lahirlah potret pemerintahan Orde Baru seperti yang Pak Harto kerjakan. Ya, betul bahwa pemilu bisa dilaksanakan sampai beberapa kali. Betul bahwa presiden juga dipilih melalui sistem MPR, tapi kita bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh rakyat di dalam pemilihan umum ya tidak identik kemudian apa yang dihasilkan oleh MPR. Jadi memang sistemnya seperti itu ya. Nah, akhirnya sampai berulang kali Pak Harto dipilih dan di ujung pemerintahnya tumbang. Ya karena memang sistemnya seperti itu dan bila digunakan oleh siapapun ya akan seperti Pak Harto. Jadi Pak Harto tidak salah, sistem yang buruk. Sehingga dia bisa melakukan apa saja seperti yang Pak Harto lakukan. Kemudian berganti ke Pak Habibie. Pak Habibie yang melanjutkan pemerintahan Pak Harto karena Pak Harto mundur. Apa yang dia lakukan ya berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Harto. Konstitusinya apa? Undang-Undang Dasar 45 juga belum direvoke pada waktu itu. PS dibuka sebebas-bebasnya, ya. Tahanan politik dikeluarkan, ya. Timur-Timur dikembalikan kepada yang mempunyai haknya. Itu Pak Habibie. Dasarnya apa? Iya konstitusi juga gitu. Jadi memang konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu ya warnanya tergantung dari orang yang memimpin. Ya akhirnya celaka sendiri, Pak Habibie sendiri tidak bisa mencalonkan menjadi presiden kemudian karena ditolak oleh partainya sendiri. Ini kan lucu. Nah kemudian beralih ke Gus Dur. Gus Dur dipilih oleh sistem MPR juga. Dipilih dari partai yang suaranya kecil. Dengan sistem dan gaya kepemimpinan seperti itu, ya akhirnya juga tidak disukai oleh MPR. Dan kembali Gus Dur diimpeach oleh orang-orang yang mengangkatnya sendiri. Begitu ya sistem konstitusi kita. Nah dilanjutkan oleh Megawati ya. Karena kesepakatan anggota MPR poros tengah pada waktu itu, ya terjadilah proses pemilihan Megawati selaku presiden. Tidak dipilih oleh rakyat, dia oleh blessing daripada poros tengah dengan alasan ya supaya tidak hijau semua. Bagus, ya sudah memang konstitusinya seperti itu. Ya. Nah kemudian SBY, nah ini di era reformasi ya sistem politik berubah menjadi sistem presidensial. Dari rakyat memilih partai kepada rakyat memilih orang per orang, tapi kemudian juga dia bisa mencalonkan diri sebagai presiden dari partai yang tidak memenuhi kuota untuk bisa mencalonkan sebagai presiden. Waktu itu Partai Demokrat itu hanya 8%, padahal kebutuhannya 20%. Ya, berkoalisi dengan partai-partai kecil lainnya dan bisa bersaing dengan Megawati yang kuota suaranya cukup signifikan. Nah, kemudian terjadi pemilihan dan rakyat lebih memilih kepada SBY sampai 2 periode. Kemudian
berganti kepada Jokowi. Dia juga terpilih dari produk sistem yang buruk dan kemudian menjadi korban dari sistem yang buruk pula. Apa yang saya maksud itu? Sebelum beliau itu selesai menjadi wali kota, dia bisa mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jaya, gubernur Jakarta. Orang yang ingin dapat memilih gubernur Jakarta itu harus terdaftar sebagai orang yang memiliki ID KTP orang Jakarta. Yang dipilih ya orang Solo nggak punya KTP Jakarta. Dan belum selesai menjadi wali kota, 2 tahun lagi dia berhutang kepada rakyatnya. Dia break the rule, ingkar dari sumpah jabatannya. Belum juga selesai jadi gubernur, dia tidak berpikir ingin jadi presiden. Dia berkomitmen ingin selesaikan 5 tahun sebagai gubernur, mencalonkan juga menjadi calon presiden dan kebetulan terpilih. Nah, ini semua adalah karena produk konstitusi kita buruk. Jadi saya tidak menilai para presiden itu jelek, buruk, enggak. Tapi karena sistem yang buruk ini lahirlah pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ada yang bagus, ada yang buruk. Tapi itu semua produk dari konstitusi yang buruk. Itu saja. Terima kasih.